Oke, jadi usahakan ya teman-teman, setiap ada kelas-kelas yang disediakan oleh kantor kita We Agency itu teman-teman ikutin. Saya waktu dulu jadi agent itu benar-benar sangat terbantu karena apa ya, kita tuh kayak dapat ilmu baru terus, karena setiap leader yang membawakan itu kan pasti beda-beda. Mereka punya dengan cara style masing-masing, dengan cara penangkapan yang bahasa yang juga itu sangat membuat apa ya, kosakata kita di lapangan itu jadi kayak kita banyak, kalau bahasa Surabayanya tuh kita pulaan kata-katanya tuh bisa jadi tambah banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, malam ini kembali lagi kita ketemu di kelas basic product. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman agent ya, baik yang agent lama maupun agent-agent baru. Selamat bergabung. Jangan pernah bosan, karena di bisnis ini cuma dibutuhkan yang namanya kita repetition, kita fokus, diulang-ulang. Jadi practice itu makes perfect ya, kata anak saya begitu tuh. Jadi teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktunya luar biasa. Saya berikan aplaus buat teman-teman malam ini. Kenapa sih kita bicara tentang basic product? Nah, sesuatu yang namanya basic itu kan hal yang mendasar ya teman-teman ya. Kita ini sebagai agent harus paham dari tingkat dasarnya dulu. Gimana kita mau tahu paham tentang produk yang lebih lanjut? Otomatis kan supaya nanti nggak tumpang tindih tuh teman-teman harus paham di basicnya dulu. Jadi basic tuh kayak pijakan awalnya teman-teman supaya nggak terdistract nanti ketika di lapangan bertemu dengan calon nasabah yang masih apa istilahnya menyamaratakan atau masih bingung atau masih apa ya, menganggap asuransi itu sebuah hal yang menakutkan, sebuah hal yang nanti uang hilang atau disamaratakan kayak tabungan. Nah, di basic product ini sebenarnya sangat bermanfaat buat agent-agent baru memahami tentang konsep 3 wadah. Saya menyebutnya ini adalah konsep 3 wadah. Jadi supaya teman-teman juga paham apa sih pekerjaan kita sebagai agent asuransi itu, wadah yang asuransi itu yang seperti apa? Apakah itu seperti sebuah tabungan atau sebuah investasi atau seperti apa? Nah, inilah fungsinya kita belajar tentang basic product supaya kita paham jalur kita ini, rel kita ini ada di mana, pekerjaan kita. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya mulai dulu. Ini 1844 ya, teman-teman yang nanti ngejar apa namanya? Turki ya, mohon untuk di on video karena nanti ada PIC yang akan screenshot teman-teman. 1845 ya, Cenat, tolong dibantu screenshot. Oke, saya mulai sebentar. Lari Nah, teman-teman, jadi basic product ini adalah kita bicara tentang konsep 3 wadah. Wadah yang pertama adalah kita bicara tentang yang namanya wadah tabungan ya. Jadi setuju ya, orang itu bekerja semata-mata kan semuanya pasti mencari income. Dari hasil income yang didapatkan setiap bulan itu kan otomatis orang itu kan akan menyisihkan sebagian dari income-nya tadi. Setelah ada pengeluaran itu otomatis kan disisihkan di wadah yang namanya tabungan. Tabungan ini fungsinya untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, jangka pendek ya teman-teman. Dan di tabungan ini atau bank ya kita menyebutnya, bank itu sebenarnya kata orang Indonesia ini sudah menabung gitu. Padahal kalau kita tanya tabungannya berapa, katakanlah selama setahun, itu jangan-jangan zonk gitu. Karena apa? Karena masih salah kaprah. Menabung itu sebenarnya kan jangan di apa istilahnya, jangan di utek-utek ya, kata orang Jawa itu jangan diganggu gugat. Yang namanya tabungan itu ya udah disisihkan gitu kan. Nah, kesalahan kita ini kadang-kadang hari ini naruh 1 juta di bank, 5 menit kemudian ada online apa, Shopee atau apa diambil gitu kan. Jadi sebenarnya bukan tabungan ya, titip uang. Nah, makanya di bank pun kita sampai dikasih yang namanya fasilitas ATM. Kata bank gini, ini uang lu, aku cuma sifatnya titip duit gitu kan. Jadi ya mau lu ambil kapan aja, mau kamu ambil kapan aja silakan, karena memang saya bicara tentang titip uang seperti itu. Nah, yang kedua, orang sebagian besar dari hasil tabungan-tabungan yang mungkin dia bisa menyisihkan lebih banyak, itu juga
sebagian besar ada yang diinvestasikan. Nah, teman-teman, kalau tadi tabungan itu kan sifatnya untuk jangka pendek. Dia sifatnya nilainya pasti. Pasti dalam hal ini artinya berapa uang yang kita taruh hari ini, berapa yang kita ambil tuh bisa dihitung dengan pasti ya jumlah pengurangan dan penambahannya. Tapi kalau di investasi itu sifatnya untuk jangka yang lebih panjang, gitu kan. Nah, di investasi sendiri itu sifatnya memang kita tidak bisa memastikan nilainya akan tercipta berapa 10 tahun kemudian, misalnya beli rumah atau beli tanah, itu 10 tahun kemudian bisa dipastikan nilainya berapa, kita nggak bisa pastikan ya teman-teman. Segala sesuatu yang namanya wadah investasi itu memang kita tidak bisa pastikan. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, ada sebagian banyak orang yang mungkin sudah minded asuransi ya, tapi berdasarkan data AAJI yang kita tahu ini di tahun 2018 ya, saya belum update yang di tahun 2020 ya. Di tahun 2018 itu masyarakat Indonesia sebenarnya masih awam teman-teman tentang wadah yang ketiga ini, wadah asuransi, karena data di 2018 itu yang memiliki polis itu hanya sekitar 6,3 sekian persen ya. Jadi dari total populasi masyarakat Indonesia yang 250 juta itu yang terproteksi ya, memiliki polis itu sekitar 6,3. Jadi artinya di 94 sekian persen, itu 2018 ya teman-teman, itu masih belum punya teman-teman. Nah, dari sisi hal ini sebenarnya kabar baik buat kita sebagai teman-teman agent ya. Artinya ini sebuah ladang yang besar gitu kan, yang perlu kita, tugas PR kita ini berat karena memang masih banyak yang belum belum sadar gitu ya. Tapi semakin berjalannya waktu dengan banyak ada cerita musibah segala macam, itu sebenarnya juga di lapangan kita di satu sisi juga dimudahkan. Nah, jadi inilah teman-teman, fungsi asuransi itu sebenarnya untuk melindungi dari tabungan dan investasi kita. Jadi asuransi itu bukan tabungan, saya selalu bilang gitu kalau ke nasabah, asuransi itu bukan tabungan, asuransi juga bukan investasi. Sebaliknya, tabungan juga bukan asuransi, investasi juga bukan asuransi. Jadi ini sudah 3 wadah yang memang punya fungsi masing-masing. Di mana asuransi ini tugasnya yang paling berat. Karena apa? Karena dia melindungi dari kedua wadah yang lain, yaitu tabungan dan investasi kita. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, tabungan jangka pendek itu untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk kebutuhan rumah, ya kan? Terima gaji misalnya, kan itu masuk rekening ya biasanya teman-teman ya. Dari rekening itu setiap bulan pasti sudah ada sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang memang sudah mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, itu memang harus kita keluarkan. Karena itu sifatnya kan memang kebutuhan ya. Jadi kayak listrik, untuk kebutuhan makan, air, kebersihan, terus kemudian anak-anak kita sekolah, bayar SPP, kayak gitu ya teman-teman, les, terus ada penunjang-penunjang lain, misalnya kayak homeschooling atau apa gitu kan. Nah, termasuk biasanya kan kita juga membudgetkan ya, selain kebutuhan yang pokok tadi kan untuk hiburan. Jadi hiburan itu kan ya namanya kita butuh yang namanya liburan gitu kan, beristirahat dengan keluarga, itu kan semua juga pasti ada cost-nya, ada budgetnya ya teman-teman. Dan semua itu kan pasti mengambilnya dananya dari mana? Ya pasti dari tabungan. Makanya tabungan kita tadi akhirnya sifatnya apa? Ya hanya titip uang kan gitu. Oke, untuk shopping gitu ya, siapa yang suka shopping gitu ya, Shopee gitu ya, sekarang udah shopping online gitu kan. Nah, ini semua eh, apa ya istilahnya, mengambil sejumlah budget itu kan juga pasti setiap bulan kita ini ya, masukkan PIN gitu ya, ngambil tabungan nanti, atau mungkin kita pakai M-banking kan, sekarang udah musimnya pakai serba canggih ya, pakai M-banking, bayar listrik, bayar apa semua bisa dari M-banking. Nah, semua itu wadah tabungan itu nilainya pasti ya teman-teman, berapa yang kita terima, berapa yang kita keluarkan, dikurangi, ditambah, nanti ada pemasukan apa lagi, itu bisa dihitung dengan pasti angkanya. Gimana dengan yang namanya, yang kedua adalah wadah investasi. Investasi itu sifatnya jangka panjang. Nah, tujuannya apa? Banyak kan? Untuk pensiun, untuk distribusi kekayaan, atau untuk melipat gandakan aset. Contohnya apa? Orang beli properti, gitu kan? Beli properti untuk apa? Ya, kita kan setuju, semua orang pasti meninggal. Meninggal itu kan nggak mungkin properti ini dibawa
dibawa mati. Ujungnya kan memang untuk distribusi kekayaan, untuk melipat gandakan aset tadi. Contohnya apa? Properti, contohnya tanah, rumah, ruko, apartemen gitu ya. Terus atau surat-surat berharga. Kan sekarang tuh banyak tuh ya orang main-main kripto kayak kayak gitu ya. Itu termasuk salah satu yang wadah-wadah investasi, saham, obligasi, reksadana. Terus orang juga beberapa orang juga lebih senang dengan dia berinvestasi berupa logam mulia, emas gitu kan. Nah, semua yang hal di wadah investasi ini teman-teman sifatnya adalah tidak pasti. Tidak ada seorang pun, seorang apa istilahnya bankir profesional, tidak ada yang bisa memastikan yang namanya nilai investasi itu di apa namanya tidak bisa dipastikan intinya karena itu dia berkaitan dengan harga harga inflasi, terus kemudian harga saham dunia atau saham apa yang paling penting adalah inflasi ya, itu kan memang tidak bisa tidak bisa kita pastikan. Oke. Nah, ini teman-teman yang tadi tugas kita di agen asuransi ini supaya kita banyak nggak teman-teman kadang-kadang di lapangan mungkin ada beberapa agen-agen baru menemukan kendala ditawarin asuransi gitu dianggap kayaknya enggak takut apa namanya itu yang kayak berita-berita kapan hari uangnya hilang, uangnya nggak kembali segala macem lah gitu kan, dianggap kayak kita ini kayak bank jadinya. Nah, ini yang teman-teman harus bisa menjelaskan kepada nasabah bahwa asuransi itu adalah bukan tabungan. Asuransi itu membayar satpam. Fungsinya untuk apa? Ya, menjaga tabunganmu, menjaga investasimu, asetmu. Dari hal apa? Ya, banyak kan orang nggak punya asuransi, ujung-ujungnya menjadi maling terhadap asetnya sendiri. Karena apa? Ya itu tadi, karena dari awal dia sudah nggak paham tentang bahwa asuransi ini sebenarnya kayak ibarat kita memang di rumah aja, kita tinggal di perumahan gitu ya, kan ada tuh pasti bayar bayar satpam. Fungsinya buat apa sih? Ya supaya menjaga kita nggak kemalingan. Karena inilah sebenarnya yang orang kadang-kadang di lapangan begitu nggak pernah terjadi resiko, kemudian marah-marah, minta uangnya kembali, oh 10 tahun. Padahal dia ikutnya nanti yang sifatnya yang kayak unit link gitu ya. 10 tahun, ternyata 10 tahun nggak pernah terjadi resiko, ibarat bayar satpam udah 10 tahun, nggak pernah kemalingan, terus minta nih sama satpamnya, Pak Satpam kembaliin uangnya kemarin gajiannya gitu yang saya bayar setiap bulan ke kamu. Nah kan nggak mungkin. Makanya asuransi itu bukan tabungan. Saya selalu bilang kepada nasabah, asuransi itu adalah kita membeli jaminan seperti halnya kita hari ini beli mobil, beli motor, itu kan pasti ada asuransinya, ada all risk lah, ada misalnya asuransi apa, apa tuh satu lagi selain all risk ya. Nah itulah, begitu tidak pernah terjadi resiko, pertanyaannya bisa nggak kita 5 tahun beli mobil tadi kita minta ke leasing, balikin dong uang asuransi gua yang kemarin all risk itu, gitu kan nggak bisa. Jadi memang asuransi itu bicara tentang klaim. Ada kadang-kadang saya pernah ketemu dengan nasabah itu bilang, udah ini Mbak, udah waktunya cair gitu. Udah waktunya cair, saya juga bingung ya. Maksudnya cair gimana? Iya, sudah 10 tahun waktunya cair gitu. Nah, ini kan menganggap asuransi itu kayak jumbo ya, kayak maksudnya rancu antara kok cair, kan asuransi bicara tentang klaim. Lah Ibu ini cair dalam rangka ada klaim apa? Manfaatnya apa yang dibeli? Nah, itu yang kita harus gali, teman-teman. Kita harus gali, kita harus menanyakan, ibu ini kan taruh uangnya di wadah apa? Wadah asuransi loh, gitu kan. Kalau ibu hari ini minta cair lah, asuransi bicara tentang klaim, ibu klaim yang di mananya? Padahal asuransi itu kan sifatnya tujuannya untuk ini tadi, melindungi tabungan investasi, untuk warisan, untuk mempersiapkan dana darurat, menciptakan dana pengganti income. Jadi sebenarnya asuransi itu bicara tentang 3 hal ini teman-teman. Jadi nggak usah maksudnya nggak usah jauh-jauh ya. Kita ini pekerjaannya cuma tentang 3 hal, tentang kesehatan, ya dana darurat. Kenapa kok kesehatan itu sifatnya dana darurat? Karena kita sama-sama tahu rumah sakit itu buka IGD-nya 24 jam ya. Hari ini terjadi bukan perkara sakit ya. Contoh misalnya lagi enak-enak di jalan gitu, lagi naik mobil, terjadi eksiden atau enak-enak di rumah kepreset gitu kan, atau kejatuhan apa gitu. Nah, tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya resiko, kita bukan Tuhan yang 5 menit tahu ke depan. Ketika kita tidak punya yang namanya asuransi, harus dokter bilang, oh ini harus operasi, habis 100 juta. Pertanyaannya, kita mau ambil uang dari mana teman-teman? Dari bank? Kalau ada uang 100 juta pada saat itu. Kalau tidak ada, ujung-ujungnya apa?
Jual aset kan? Nah, secepat itukah jual aset? Nah, inilah kenapa yang namanya asuransi adalah asuransi itu ibarat satpam, menjaga supaya kita tidak kemalingan, gitu kan? Karena kalau orang bilang, ah udahlah, berdoa yang baik-baik aja gitu. Banyak kan orang bilang gitu, agen asuransi ini sukanya bilang cerita yang serem-serem gitu. Ya bilang, ya banyak. Memang kita setuju, kita memang harus berdoa yang terbaik, berdoa yang baik-baik. Tapi masalahnya kita ini satu hal yang kita suka lupa. Di mana-mana kita naik pesawat aja selalu ada pintu darurat, di gedung bertingkat aja ada tangga darurat gitu kan. Artinya kita selalu harus siap yang namanya prepare for the worst thing. Jadi kita harus persiapkan ketika hal yang terjelek itu terjadi. Nah, inilah sebenarnya fungsi asuransi. Kalau Bapak atau Ibu yakin 1000% nggak akan terjadi resiko apapun dalam hidup, ya saya bilang, saya giniin, nggak akan mungkin ada namanya asuransi di dunia ini. Dan nggak mungkin juga, menurut saya Ibu nggak usah beli asuransi, saya selalu bilang gitu teman-teman. Kalau dia yakin 1000% tidak akan terjadi resiko, nggak usah beli asuransi. Itu kan banyak orang kadang-kadang kecewa, teman-teman yang baru ya, nanti jadi jangan jangan apa istilahnya, jangan gentar ketika mungkin baru ketemu dengan nasabah, terus kita baru ngomong soal, oh dari mana, dari Prudential, oh asuransi ya, ah enggak wes, apa asuransi uangnya nanti hilang. Nah itu kita cuman senjatanya cerita tentang konsep 3 wadah ini teman-teman. Itu ya, jadi ini saya cerita tadi yang tentang rumah sakit ya, bicara tentang dana darurat. Kita nggak mungkin kan ngomong ke dokter atau ke kasir rumah sakit misalnya, tunggu ya dok, saya jualin ini dulu, atau tunggu ya dok, saya pinjam utang-utangan dulu ke saudara, kan nggak mungkin ya, hari itu butuh 100 juta, ya hari itu harus tersedia, kalau nggak ya nggak ditangani, kan gitu. Nah, ini sifatnya jangka pendek teman-teman, dana darurat tadi. Yang kedua, asuransi itu bicara tentang hal sakit kritis. Kenapa kok sakit kritis? Orang rumah sakit ya, rumah sakit itu kan gerbangnya ditentukan ada 2 hal. Satu apa? Sakit ringan, sakit berat. Nah, sakit berat ini yang bahaya teman-teman, sakit kritis. Jadi segala hal yang diagnosa itu kan ditentukan itu kan dari gerbangnya masuk rumah sakit dulu. Dicek lah ada keluhan di perut, aduh kok sakit, dicek apa di USG ternyata nggak ada apa-apa, di ini ternyata di MRI, oh ternyata ketika di ini di PET scan baru ketahuan ini cancer. Nah, segala hal itu rentetan sampai diputuskan vonis itu kan semua itu kan butuh yang namanya biaya juga ya teman-teman. Nah, bahaya nggak orang yang nggak punya asuransi? Nggak main-main loh. Itulah kita bicara tentang asuransi itu adalah satpam. Kita membeli jaminan pada saat resiko terdekat terjadi. Bukan bicara resiko yang jauh, kita nggak bicara resiko jauh karena 5 menit ke depannya kan kita nggak tahu. Kalau resiko jauh, kita sehat panjang umur ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, nggak perlu beli asuransi. Tapi masalahnya resiko terdekat ini kalau kita siap nggak keuangan kita. Kalau nggak siap, ini loh yang kita akhirnya menjadi maling terhadap aset kita sendiri. Oke, jadi sakit kritis itu bicara tentang orang usia produktif itu yang menyebabkan seseorang kehilangan income karena apa teman-teman? Ya karena sakit kritis ini teman-teman. Usia produktif, sakit-sakitan. Pertanyaannya, kalau dia seorang pencari nafkah, bagaimana dengan kebutuhan rumah tangganya? Listriknya tetap harus dibayar, anaknya tetap harus sekolah, untuk biaya dia sendiri perawatan di rumah aja mungkin membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Nah, itu kita bicara tentang, kalau rumah sakit adalah bicara tentang biaya medis, kalau kita bicara tentang asuransi yang sakit kritis, kita bicara tentang cash tunai ya, cash tunai sebagai pengganti income. Di situ ada tujuan yang di terakhir ya, menciptakan dana pengganti income. Ini ketutup. Nah, yang ketiga teman-teman, asuransi itu mencakup 3 ya, tadi udah 1 rumah sakit, kedua tentang cash tunai kritis, nah yang ketiga adalah tentang jiwa. Nggak jauh-jauh ya, memang kan kita ini nggak ada yang namanya manusia itu yang nggak bisa mati ya teman-teman ya, nggak ada yang bisa abadi itu, to life immortal itu kan nggak ada. Jadi semua orang satu-satunya kepastian hidup justru adalah kematian. Nah, luar biasanya justru asuransi ini yang menjamin satu-satunya resiko yang pasti terjadi. Yang menjadi masalah adalah kita nggak pernah tahu nih kapan datangnya resiko itu.
Ya itulah, justru karena kita nggak tahu itu yang kita khawatir kan. Kalau kita tahu mungkin masih 5 tahun lagi, mungkin kita hari ini berlomba-lomba nih ngumpulin apa namanya UP jiwa gitu sebanyak-banyaknya, nanti punya anak 4 satu-satu dikasih 2M 2M 2M. Itu kalau kita tahu kan, dikasih kesempatan untuk tahu. Pertanyaannya kalau kita nggak tahu, ini loh yang justru bahaya. Mumpung kita belum ditolak asuransi, mumpung kita belum terlambat beli asuransi, ayo, makanya inilah tugas kita sebagai seorang agent, teman-teman, memberikan pemahaman tentang wadah pentingnya asuransi sebagai apa cara smart ya mengelola keuangan keluarga untuk jangka pendek dan jangka panjang, gitu ya. Ini saya lanjut dulu ya teman-teman. Jadi nanti pertanyaannya di akhir aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain di akhir sesi, disiapkan dulu kalau memang ada yang mau ditanyakan. Nah, tadi yang berbeda dengan investasi ya. Kalau investasi tadi kan sifatnya tidak pasti. Kalau asuransi ini pasti, karena memang asuransi ini kan kontrak, ada akad ya teman-teman ya. Jadi berapa nilai yang tertera di polis itu, manfaat yang tertera itu adalah sebuah kepastian yang memang itu adalah jaminan yang kita beli. Makanya ada istilah asuransi adalah membeli uang besar dengan mengeluarkan sejumlah uang kecil, seperti itu. Nah, ini ada gambar tuh ya. Kira-kira siapa itu? Berkaca pinggang itu ada gambar kantong dolar, sedang bertanya-tanya seperti apa sebenarnya segitiga keuangan yang ideal. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi mayoritas susunan segitiga keuangan di masyarakat kita di Indonesia ini sebenarnya masih ini ya, ini susunannya masih tabungan. Mereka taunya paling aman taruh uang ya wis, taruh di bank, taruh di tabungan. Jadi paling besar tuh yang paling dasar tuh tabungan. Terus nanti investasi aja deh kalau aku ada sisa ini kepingin berinvestasi. Nah, yang kacaunya lagi nih, asuransinya ditaruh yang paling kecil teman-teman. Jadi nggak sesuai dengan lifestyle-nya orang kaya, tapi asuransinya kecil. Banyak nggak teman-teman kadang-kadang di lapangan ketemu dengan kasus-kasus yang orang kecewa dengan asuransi. Oh, ternyata nggak di cover ya. Oh, ternyata cuma di cover sekian ya. Itu karena kesalahannya apa? Tidak pernah mereview, tidak pernah melihat lifestyle-nya dia. Ini ibarat gini, beli asuransinya ditawarin, beli yang ini aja, yang bronze, yang to bed Indonesia only. Ternyata dia kalau berobat sukanya ke Singapura gitu kan. Begitu di Singapura ternyata nggak di cover on bill. Nah, itu menyalahkan katanya asuransi ini ternyata rugi ya, maksudnya nggak sesuai dengan harapanku. Padahal sebenarnya bukan asuransinya yang salah ya, tapi karena kepemahamannya masyarakat itulah yang harus kita sampaikan gitu. Makanya ideal sebenarnya seperti apa sih segitiga keuangan kita yang benar itu? Nah, ini teman-teman. Jadi yang ideal itu sebenarnya adalah udah benar, nggak apa-apa, nggak masalah tabungan kan, tapi jangan lupa asuransinya di tengah-tengah supaya sifatnya apa? Menjaga keduanya di antara tabungan dan investasi tadi pada saat resiko hidup terjadi yang semua orang tidak pernah harapkan, tidak pernah mau, katakanlah dia punya asuransi pun loh, juga tetap nggak enak kan, dibayarin on bill pun tetap nggak enak. Tapi permasalahannya udah sakit masih harus bayar keluar uang. Nah ini kan yang akhirnya kita memang harus smart dalam perencanaan keuangan keluarga. Jadi idealnya itu sebenarnya memang asuransi itu harus harus mengcover di antara tabungan kita ada berapa, investasi kita ada berapa. Itulah yang sebenarnya ideal kita menciptakan yang namanya uang pertanggungan maupun manfaat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usum lagi agen asuransi itu udah Pak ikut aja yang 500.000, yang penting ikutlah yang murah-murah. Itu udah kita jangan jadi agen yang seperti itu, tapi galilah kebutuhan nasabah itu kira-kira teman-teman pasti bisa lihat kemampuan orang ini berapa. Oh, tak lihat dari rumahnya orang ini kayaknya jangan dikasih yang kecil karena nggak sesuai dengan lifestyle-nya. Pada saat itu resiko terjadi, yang disalahin juga kita loh. Dulu kok nggak ditawarin yang begini. Nah, itu teman-teman. Jadi sekarang itu yang paling penting adalah kita menggali informasi dari calon nasabah, kita sampaikan dengan ideal lifestyle-nya dia, Bapak kalau misalnya berobat biasanya memang harus ke Singapura atau enggak gitu kan. Ternyata memang nasabah enggak, dia orang kaya tapi memang juga enggak butuh ke Singapura, ya udah kita cukup kasih yang one bed bronze B ya.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau jual yang tinggi juga nggak apa-apa sih, itu sah-sah aja. Karena yang namanya orang kaya kan suatu ketika pasti butuhnya juga ke luar negeri. Tapi kalau ternyata nasabah ini yang dikhawatirkan sebaliknya teman-teman, dia lifestyle-nya harus ke Singapura, ternyata teman-teman hanya berpikir salah dari awal ya, yang penting tak penting closing lah, murah-murahan dulu. Nah itu yang kasihan nanti. Makanya kita harus menyampaikan bahwa yang ideal itu berapa banyak tabungan kita, berapa banyak aset kita, ya inilah kita fungsinya asuransi. Asuransi ini sifatnya melindungi dan juga sifatnya bisa menambah aset maupun investasi kita. Gimana nggak menambah? Contoh nih, orang baru ikut PJiwa 1M katakanlah, baru naruh bayar 5 bulan atau 6 bulan. Terjadi resiko kayak kemarin Vanessa Angel ya teman-teman, nggak main-main ya. 1M tuh tiba-tiba akan masuk loh ke rekening tabungannya penerima waris. Nah, ini yang maksud kita asuransi itu berfungsinya adalah sebagai penambah aset, juga melindungi. Seperti itu teman-teman. Oke. Kan tadi mengapa harus punya segitiga keuangan yang ideal? Ya, karena saat kita tidak punya asuransi, maka resiko semua tabungan dan investasi bisa terpaksa loh teman-teman, terpaksa terjual. Itu kan sesuatu yang menyakitkan ya. Harusnya habis 100 juta, 200 juta. Kalau kenanya sekali teman-teman. Kalau kenanya berkali-kali, nggak main-main, rumah satu bisa terjual teman-teman. Kakak saya di tahun 2016 kena cancer teman-teman. Jadi itulah yang akhirnya mengantarkan saya hari ini di Prudential. Jadi ketemu dengan Cik Sun ya, itu leader saya. Saya pun dulu orang yang tidak melek asuransi teman-teman. Nah, tapi semua kejadian-kejadian di sekitar orang terdekat itu yang akhirnya membuat kita jadi, dan kedatangan Cik Sun pada saat itu yang membuat kita akhirnya, ini kita menyamakan ya sebagai agent itu seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya masyarakat di luar sana itu bukan menolak asuransi, bukan membenci asuransi, hanya masalah tidak paham teman-teman. Jadi teman-teman hanya butuh sabar, hanya butuh trik atau teknik khusus yang memang pendekatannya harus lebih kena di awal. Terus jangan terus kayak orang jualan sales sales apa gitu, aku jual ini, jangan. Jadi kita cerita aja tentang sebuah problem, kita kasih masalah, itu sebenarnya lebih kena. Jadi kakak saya 5 bulan teman-teman sejak divonis cancer itu hampir, ini ya, bukan hampir ya, jadi mobilnya juga udah terjual seperti itu. Nah, sebenarnya punya asuransi, balik lagi yang tadi saya cerita, tidak sesuai dengan lifestyle. Jadi pada saat itu terjadi, benar-benar teman-teman, asuransi itu sangat sangat membantu ya, walaupun hari itu punyanya kecil banget, tapi ada 40 juta di santunan CCB-nya itu, krisis cover benefit-nya kakak saya itu keluar 40 juta, itu saya masih terngiang dengan terngiang ketok-ketokan gitu ya, kok bukan terngiang, kalau terngiang kan di telinga. Itu rasanya sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Nah, makanya jangan sampai kita agent salah memberikan manfaat atau pertanggungan yang tidak sesuai dengan lifestyle-nya. Oke, teman-teman. Next. Nah, kita bicara contoh resiko tadi yang sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Sakit ringan ya. Jadi orang itu kan sakit itu ada dua, yang tadi saya ceritakan di awal, sakit ringan atau sakit berat. Kalau sakit ringan teman-teman itu biaya rumah sakit hari ini kayak contoh demam berdarah ya, kapan hari ada salah satu nasabah teman leader di kantor itu juga nggak main-main. Untuk DB aja biayanya sampai puluhan juta ya. Padahal DB itu kan termasuk sakit ringan ya. Nah, apalagi kalau yang kena sakit kritis. Jadi keluar rumah sakit, biaya rumah sakitnya aja udah mungkin menghabiskan miliaran ya. Kita lihat kasusnya Jupe itu kan, terus Olga itu. Mereka keluar rumah sakit aja tidak menyelesaikan masalah teman-teman. Karena apa? Tidak lagi bisa bekerja. Nah, tidak bisa bekerja ini seorang yang sudah mungkin lifestyle-nya tinggi, setiap bulan itu kan pasti kita nih, jangankan lifestyle tinggi, yang mungkin kita lifestyle yang pas-pasan aja setiap bulan, yang namanya kos pengeluaran budget itu kan selalu ada teman-teman. Itu kayak listrik, kayak apa, air lah, anak sekolah lah, untuk dapur, itu kan semua ada kos-kos yang memang mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah, ketika orang sudah nggak bisa bekerja, pertanyaannya, biaya dari mana teman-teman? Kalau dia punya, katakanlah punya BPJS ya, minim punya BPJS.
Apakah BPJS ngasih? Nah, itu kan kadang-kadang kendalanya teman-teman, oh ditawarin asuransi, mereka taunya asuransi itu ya wis rumah sakit dibayari gitu kan, taunya wis BPJS. Itu teman-teman bisa jual yang tentang bukan bicara biaya medis, tapi tentang biaya pendampingnya apa? Ya ini tentang cash tunai kritis yang memberikan uang tentang biaya hidup. Artinya BPJS kan nggak ngasih. Pak, orang kena kanker, terus kemudian tidak bisa bekerja, contoh kayak kemarin Jupe nggak bisa bekerja, pengeluaran setiap bulannya 10 juta, Pak. 10 juta itu kira-kira didapatkan dari mana? Apakah BPJS ngasih? Gitu. Kalau mereka minded, menganggap nggak butuh, gitu ya, menganggap dirinya sehat. Nah, itu kita bisa ngasih masalah di tentang yang cash tunai. Katakanlah kita nggak terjadi resiko sakit kritis, itu kan kita bisa jualan nanti yang di produk selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman juga nggak overlap nanti di sini. Saya jelaskan aja tentang sakit ringan, ada sakit kritis, dan kemudian tentang meninggal. Jadi asuransi tadi cuma mencakup 3 hal ini tok ya teman-teman ya. Sakit ringan tadi tentang biaya medis, sakit kritis, dan meninggal ini tentang cash tunai. Siapa? Saudara, tetangga, tulis deh 10 nama yang kira-kira pada saat terjadi Pak Ali sakit kritis, mau ngasih 1M itu siapa? Ada nggak 10 orang itu yang mampu? Atau misalnya si Pak Ali terjadi tutup usia, ada nggak saudaranya yang mau kasih 2M, 3M kepada anak istri untuk apa misalnya dia bisa bermanfaat untuk buka usaha atau apa meneruskan hidup. Nggak ada teman-teman. Ya inilah kita kenapa butuh yang namanya asuransi. Oke. Jadi kalau tidak ada asuransi, tabungan dan investasi akan habis ya teman-teman. Nah, asuransi sendiri itu ada 2 ya teman-teman ya. Kita di Prudential ini bicara memang tentang asuransi jiwa. Jiwa tadi mencakup meninggal, sakit kritis, ya, terus kemudian hospital. Terus asuransi itu ada kerugian, jadi contohnya kayak asuransi kebakaran rumah, mobil, travel insurance, kehilangan, gitu ya. Itu asuransi secara umum. Jadi asuransi itu ada 2, terbagi jiwa dan kerugian. Nah, kita di Prudential ini, kita spesifiknya memang membahas tentang, bukan membahas, maksudnya memang tentang namanya life assurance ya, memang tentang jiwa teman-teman. Nah, asuransi jiwa sendiri itu ada 2 konsepnya teman-teman. Ada yang konsep tradisional, dia memang murni proteksi. Ada yang unit link. Jadi unit link itu gabungan antara proteksi dan juga investasi. Nah, apa sih bedanya tradisional dan unit link ini? Masing-masing ini teman-teman sebenarnya apa ya? Bukan saling, maksudnya gini, antara tradisional dan unit link ada pertanyaan bagus yang mana gitu. Tergantung artinya kedua kedua konsep ini sebenarnya sama-sama bagus, hanya mereka masing-masing punya syarat dan ketentuan. Jadi kalau yang tradisional itu kan memang bicara murni tentang proteksi. Nah, dia preminya ada yang hangus teman-teman kalau yang untuk produk kesehatan. Jadi kayak BPJS kita punya namanya produk Prusolusi Sehat ya. Itu yang perpanjang setiap tahun gitu kayak BPJS. Jadi sifatnya hangus. Nah, apa keuntungannya? Kalau yang tradisional, khusus yang rumah sakit itu lebih murah teman-teman preminya. Tapi kalau yang apa namanya, yang lain, yang preminya tidak hangus, yang untuk jiwa dan kritis, itu preminya lebih mahal. Kenapa lebih mahal dibandingkan unit link? Karena dia ada nilai tunai dijaminnya teman-teman. Kalau yang tadi hospital, khusus yang tradisional, itu nggak ada nilai tunainya ya teman-teman, karena memang dia hangus perpanjang setiap tahun, terus nanti setiap tahun juga preminya ada kenaikan seperti itu. Nah makanya kan tergantung kebutuhan masing-masing orang ya, sama kayak kita biasanya beli burger, beli di McDonald atau apa gitu ya, di Starbucks itu kan ada macam-macam menu gitu ya, ada menu paket hemat, menu combo, menu apa, itu semua ternyata punya pembelinya masing-masing, punya pelanggannya masing-masing. Nah sama halnya kenapa ada tradisional, kenapa ada unit link, itu sebenarnya semua untuk mengakomodir memang ada 2 kriteria nasabah ya. Ada yang memang orang itu apa nggak suka dengan yang namanya unit link, ada investasi itu nggak suka. Jadi ada orang yang memang dia suka yang aku pokoknya harus yang tradisional karena aku nggak mau ngurusin yang unit link kayak ada investasinya. Aku pokoknya taunya bayar 5 tahun 10 tahun selesai, di cover sampai berapa gitu kan.
Nah, tapi ada sebagian orang yang ngomong, ah enggak lah, gimana 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 tetap enak unit link, lebih murah, fleksibel, kemudian apa namanya? Nah, ini unit link, preminya tidak hangus, terus kemudian dia fleksibel ya. Jadi yang dimaksud fleksibel di sini adalah ada yang namanya kita masa cuti premi, terus boleh merubah manfaat dan masa bayar. Itu teman-teman. Tapi kalau yang dia di tradisional, itu memang dia tidak fleksibel. Jadi nggak ada yang namanya kalau memang kita sudah ambil misalnya ngambil yang ini ya, yang jiwa. Jiwa itu kan teman-teman nanti di yang untuk agent baru ya, mungkin nanti agak bingung, tapi kayaknya nggak ada agent baru ya ini ya. Ada yang namanya produk jiwa tradisional kita punya itu kan namanya Prucinta, itu yang syariah. Ada yang namanya perwarisan. Nah, itu kan eh, cara frekuensi pembayarannya kan ada yang bulanan, tahunan, terus kemudian boleh ikut, kalau yang khusus Prucinta kan kontraknya dia 10 tahun gitu ya. Nah, di tradisional ini kalau udah ditentukan 10 tahun atau 5 tahun, yang perwarisan 10 tahun, 15 tahun, kalau kita sudah ngambil di awal misalnya 10 tahun, 15 tahun, itu teman-teman nggak ada yang namanya cuti premi, nggak ada yang namanya boleh merubah manfaat dan masa bayar. Tapi kalau di unit link itu kita kalau udah katakanlah 5 tahun ke atas gitu ya, terjelek nih namanya keuangan, karena mungkin mungkin yang namanya keuangan itu ada naik turun gitu ya. Selama 5 tahun itu misalnya sudah ada nilai investasi yang terbentuk teman-teman, dan itu cukup untuk memotong biaya asuransinya. Nah itu kita ada keleluasaan untuk boleh yang namanya ambaan kata orang Jawa. Jadi boleh untuk cuti premi, nggak bayar dulu atau bolong-bolong nih bayarnya seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita menyampaikan kepada nasabah berapa lama sih kita ikut asuransi itu bayarnya gitu ya. Kalau yang tradisional itu teman-teman bisa enak menjelaskan. Kalau yang tradisional ini sifatnya memang dia pasti Pak, kontraknya memang ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dilindungi sampai kalau yang perwarisan itu 99, kalau yang PCB 88 yang kritis itu sampai 88. Udah, pokoknya Bapak misalnya ikut yang 5 tahun sudah, nggak usah pusing-pusing nanti mana yang terjadi resiko duluan, atau sehat panjang umur sampai 88, ya uang pertanggungannya akan keluar gitu kan. Nah, tapi kalau bicara tentang unit link, teman-teman nggak bisa memastikan kayak tradisional gitu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau dia ternyata ambil yang produk unit link, contohnya kayak PPH Plus atau misalnya contohnya kayak CCB 61 itu yang untuk kritis ya namanya Crisis Cover Benefit 61, atau yang misalnya untuk jiwa itu namanya link term, itu nggak bisa dipastikan. Jadi jawaban yang benar adalah berapa lama ya, selama selama kita ingin dilindungi, selama kita ingin diproteksi ya selama itulah kita harus membayar yang namanya biaya asuransi. Itu teman-teman. Jadi yang namanya asuransi dari awal tadi ya, kembali ke awal, asuransi itu bukan tabungan, asuransi adalah membayar, karena memang semua manfaat yang nempel di dalam polis itu kan nggak ada yang gratis ya teman-teman. Kenapa? Makanya tradisional, bagaimana dengan tradisional? Kan cukup 5 tahun tapi habis itu nggak bayar, ya sudah dihitung lah sama perusahaan asuransi ya, dalam hal ini Prudential sudah ngitung dengan premi sekian. Makanya nanti teman-teman kalau sudah sama leadernya ya coba buat perbandingan antara konvensional sama yang unit link, teman-teman baru akan tahu oh ini yang dimaksud ya, tradisional tuh lebih mahal kalau yang untuk jiwa sama apa namanya kritis tuh, dibandingkan dengan unit link yang jiwa dan kritisnya tuh jauh lebih murah teman-teman. Nah itu kan kalau di unit link itu nanti teman-teman bisa pilih masa proteksinya. Jadi kalau di situ nanti di cover sampai 75, ya selama sampai 75 tahun itulah, selama kita masih hidup sampai 75 tahun itu yang kita harus masih bayar biaya asuransinya itu teman-teman. Oke, sampai sini masih membingungkan atau sudah dapat sedikit pencerahan gitu, secerah hatinya Silvi? Ya Silvi mana nggak ada suaranya? Yes, Kak. Gimana, ada pertanyaan teman-teman dari sini? Dari tadi? Boleh kalau ada yang mau tanya, misalnya, oke aman, 86 ya Sil.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada agent baru di sini, boleh tanya, silakan aja. Misalnya ketemu kemarin tuh ketemu nasabah, saya tawarin asuransi, ternyata jawabannya apa namanya, enggak deh, apa saya ini kemarin kok dengar-dengar katanya apa, klaimnya nggak cair. Nah, itu seperti apa kita di lapangan teman-teman? Ya, kita setuju ya, yang namanya klaim tidak cair itu kita aja kalau punya kasarannya punya pegawai nih, nggak usah cerita tentang kita sebagai perusahaan asuransi, kita punya pegawai atau kita punya teman misalnya, terus dia kemudian minta dibayarin apa beli bensin atau apa, terus kita kan nggak semudah itu percaya, misalnya habisnya ini, atau pegawai tadi lah ya, habisnya sekian sekian sekian, ini belanja sekian sekian misalnya, itu kan pasti semua ada yang namanya kayak nota, kayak kwitansi ya teman-teman ya. Sebenarnya kan klaim itu bicara tentang kita mengamankan kepentingan semua orang. Jadi ada kadang-kadang nasabah itu bilang asuransi itu kalau pas pada saat klaim susah gitu. Nah, seperti apa teman-teman? Ya harus disampaikan dengan jelas. Sebenarnya bukan susah, bukan ruwet ya. Justru ini mengamankan yang menjadi haknya. Karena kalau ini tidak susah, tidak ruwet, tidak harus yang dengan legalitas segala macam dokumen yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ya justru kamu yang dirugikan, justru banyak orang yang dirugikan. Karena asuransi ini tidak main-main, banyak orang juga oknum yang ternyata dia udah sakit ikut asuransi kayak gitu kan. Nah, kenapa di situ juga berlaku masa tunggu dan lain-lain itu kan teman-teman juga jangan lupa harus disampaikan. Makanya asuransi itu idealnya kapan sih harga termurah kita beli asuransi? Ya hari ini. Kenapa? Karena ada masa tunggu, karena kita belum terjadi resiko. Seperti itu teman-teman. Ini nggak ada yang tanya ya? Kalau nggak ada yang tanya, kita ini loh nanti saya bisa nyanyi lagunya Judika loh. Kita putus atau terus, kita nyambung atau ambil aja ya kayaknya. Ini yang kira-kira namanya agak begitu familiar. Ini Pintaka, unitnya C. Yuli Chandra. Halo C, malam C. Saya kok kayaknya baru malam ini lihat namanya Pintaka ini. Ada yang mau ditanyakan barangkali C? Silahkan. Monitor C Pintaka. Oh iya, mungkin saya ditinggal ini ya. Atau mungkin terlalu fokus sampai akhirnya ke toilet. Nah ini Silvi ke toilet. Ada siapa lagi nih yang baru-baru nih? Nita. Oke, Nita. Hai C, boleh share atau ada yang mungkin mau ditanyakan? Silahkan C. Nita, unitnya Yuli Chandra. Halo, sementara tidak ada, sudah cukup Oh, jelas. sudah cukup jelas ya. Jelas banget apa jelas bingit C? Jelas, ya sudah jelas di C. Ini Oke. bahwa apa tergantung ya, tidak ada yang lebih bagus atau lebih baik, tergantung pilihannya ya. Iya, jadi tergantung pilihannya. Jadi jangan sekali-sekali begitu. Dulu kan kita nggak ada produk tradisional ya, kita perlu dulu kan semua produknya unit link teman-teman. Jadi jangan terus nanti juga kita begitu sekarang ada produk tradisional kita bilang unit link jelek gitu, terus akhirnya menutup polis nasabah. Itu kemarin Ibu KPM kan juga sudah, kita jangan jadi agent yang seperti itu, karena contoh nih kalau kita sampai nutup polis nasabah, misalnya dia udah kadung punya link term yang CCB misalnya 2M gitu ya, terus ujuk-ujuk kan ada tradisional yang PCB itu segala macam. Terus kita kita infokan, ya intinya kita jangan sampai merugikan nasabah lah ya, jangan sampai karena kepentingan apapun terus akhirnya itu ditutup, kemudian ya mending kita kita sarankan untuk buka baru aja, karena nggak main-main ya teman-teman, jangan sampai akhirnya mereka menutup polis yang lama unit link, ternyata
resiko terdekat ya, kita bicara asuransi adalah setuju bahwa asuransi bicara tentang resiko terdekat, bukan bicara kita panjang umur, sehat gitu ya. Kalau kita yakin 1000% kita sehat, panjang umur, saya malah bilang, ya udah nggak usah beli asuransi, wong kamu yakin sehat, kamu yakin panjang umur, ngapain beli asuransi, kan gitu. Kita sehat panjang umur, jangankan 5M, 10M kita masih bisa cari gitu kan. Tapi kita bicara resiko terdekat ini loh, siapa yang saudara atau tetangga, siapa yang mau ngasih uang kita 5M? Gak ada kalau bukan asuransi, ya kan? Nah, pada saat dia tutup, padahal polisnya ini sudah melewati masa tunggu, akhirnya buka baru, nah ini yang bahaya teman-teman ya, kasihan. Ternyata kayak PCB 88, kayak itu kan masa kritis itu kan kalau yang kita, selain yang program Goodyear underwriting kemarin ya, itu kan 3 bulan kan yang untuk kritis itu masa tunggunya. Ternyata kalau sampai kemudian dia divonis setelah tutup polisnya terus belum terlewati masa tunggu di polis yang barunya, itu yang bahaya ya teman-teman. Jadi better kita tetap bilang ya sampaikan aja. Memang tergantung situasi, tergantung memang kebutuhan pada saat itu unit link memang oke banget. Bukan berarti hari ini unit link nggak oke, karena kan yang penting kita menyampaikan tentang konsep kamu ini di asuransi jangan mengharapkan uangmu balik, tapi bicara tentang ini adalah kita membeli jaminan resiko ini loh. Sewaktu-waktu resiko terdekat terjadi, kan gitu. Jadi kalau ada orang duit unit link, aduh duitku kok tambah habis, tambah habis, tambah habis. Kan masih tambah habis, belum belum habis kan. Sekarang kalau saya tanya, saya balik, sekarang kamu bayar BPJS, bayar asuransi mobil atau asuransi rumah kebakaran, rumah nggak kebakaran, mobil nggak rusak, selama ingin dilindungi mobilmu, pertanyaannya dikembalikan nggak sih preminya? Enggak kan teman-teman. Ya, di unit link ini masih bersyukur kita masih terbentuk yang ada yang namanya nilai tunai yang terbentuk. Disitulah yang memang ada apa ya, keleluasaan kita ketika itu terbentuk, kita boleh yang namanya melakukan cuti premi. Jadi ada cerita nasabah juga, dia sudah cuti premi lama, uangnya mungkin sekitar sudah tinggal 1 juta sekian ya, bisa jadi kapan hari yang cerita sharingnya Cik Sun itu penjualan sate atau apa saya lupa. Itu kelebihannya unit link ya teman-teman, jadi dia udah cuti premi lama, tapi karena di saldo nilai investasinya itu masih cukup memotong biaya asuransinya, dan ternyata orang ini terjadi tutup usia meninggal teman-teman. Gak main-main loh, Prudential akan tetap mengeluarkan yang namanya manfaatnya, sudah seharusnya memang itu tertulis di dalam buku polisnya. Jadi di situ misalnya tertulis ada 500 juta, ada 1M, itulah kelebihannya unit link gitu kan. Nah, kalau kelebihannya apa namanya tradisional tadi apa? Ya wis kita nggak pusing harus top up, harus ngisi saldonya, investasinya segala macam. Pokoknya 5 tahun beres, dilindungi sampai 88, atau yang perwarisan dilindungi sampai 99. Nah, mana yang terjadi resiko duluan, itu uang akan cair. Nah, yang kelebihannya di mana? Di tradisional kenapa premi tidak hangus? Kan ada opsi, sama kayak di Prucinta. Jadi ada opsi misalnya orang butuh dana nih di 20 tahun kemudian. Pertanyaannya, boleh nggak diambil uangnya? Boleh, teman-teman, karena memang di kontraknya seperti itu. Produk ini konsepnya memang bayar 5, kalau yang PCB ya, yang untuk kritis, bayar 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, dilindungi sampai 88, gitu kan. Misalnya nih, nasabah ambil yang 5 tahun. Kemudian di perjalanan usianya ikut 40 tahun, gitu kan. 40 tahun, berarti kan selesai bayarnya sampai dia usia 45. Ternyata di usia dia 20 tahun kemudian, di usia 60, butuh uang. Pertanyaannya, kenapa ini yang tradisional kelebihannya premi tidak hangus, teman-teman? Jadi uang yang dibayarkan di 5 tahun tadi, waktu dia ikut, itu akan dikembalikan BEP di tahun ke-20, teman-teman. Sama dengan Prucinta. Prucinta itu bayar 10 tahun, di tahun ke-20, belum terjadi resiko, kan dilindungi sampai 20 tahun ya, di tahun ke-20 tidak terjadi resiko, uangnya dikembalikan teman-teman 100%. Nah, itu kelebihan masing-masing. Cuman memang dia tidak ada yang namanya 10 tahun ya 10 tahun selesaikan, nggak ada istilah cuti premi, nggak ada istilah dirubah manfaat, segala macam nggak bisa. Dia lebih saklek kalau yang tradisional. Iya.
Febriana. Febriana Hapsari ini unitnya siapa? Ada yang mau ditanyakan mungkin Mbak Febri? Oke. Michelle, unitnya Ibu. Nah, ini kalau ini enggak, inilah ya, sudah pasti udah bukan agent baru, udah luar biasa nih, calon leader juga nih. Oke, Anthony, boleh dong say hello, kepengen dengar suaranya, apakah saya ditinggal tidur, apakah ditinggal ke kamar mandi, apakah ditinggal makan. Kalau nggak ada yang tanya, Saya mau tanya boleh? oh boleh. Ya, Namanya Christine juga. ya, Oh iya, hai Christine. ya, Sama ya nama kita iya, ya. Unitnya C Lili ya, C. iya. Oke. Saya mau tanya, misalnya ada polis sudah labs dan Ya. dia kan ada kesehatannya toh. Terus kalau misalnya dibayar, labsnya itu dibayar, itu apakah manfaat kesehatannya itu langsung bisa atau ini tunggu ada waktu tunggu lagi gitu atau gimana? Iya, tanyanya bagus, C. Jadi, oke. Nah, oke, menjawab pertanyaannya C. Christine ya. Jadi kalau polis itu labs kesehatan, terus kemudian setelah dipulihkan, dibayar, apakah bisa langsung dipakai atau seperti apa? Nah, ini teman-teman yang kita juga harus mengedukasi dengan benar. Usahakan yang namanya polis itu jangan sampai lapse. Karena apa? Karena sekali lagi kita bicara resiko yang kita nggak pernah tahu. Begitu itu terjadi resiko dan polis kita lapse, otomatis dibayar nggak? Nggak ya teman-teman ya. Jadi pada saat terjadi resiko itu, otomatis tidak akan terbayar. Nah, ketika itu ternyata sudah dipulihkan dan kemudian terjadi resiko, nah ini juga yang bahaya teman-teman, harus disampaikan. Jadi masa tunggu polis itu akan mengulang lagi dari awal ketika terjadi lapse. Jadi kan kalau produk kesehatan tuh ada yang masa tunggu tuh kan yang 19 penyakit ya, itu kan masa tunggunya 1 tahun, 12 bulan. Itu hati-hati ketika terjadi lapse, misalnya nih baru ikut 6 bulan terus kemudian lapse gitu ya, lapse 2 bulan, setelah itu dibayar yang 2 bulan. Nah pertanyaannya harusnya kan masa tunggunya ini udah tinggal 6 bulan lagi ya teman-teman ya. Bukan berarti ketika itu dipulihkan, terus kemudian menyambung sisanya 6 bulan. Enggak teman-teman, jadi mengulang lagi dari nol. Itu yang kadang-kadang banyak di luar sana terjadi, orang kecewa sama asuransi, aku loh sudah tak pulihkan, aku sudah tak bayar lagi gitu. Tapi kok sepertinya nggak bisa di cover ya. Nah ini masa tunggunya karena mengulang dari 0 bulan lagi. Seperti itu Bu C. Christine. Gitu ya. Iya. Jadi memang sangat kita anjurkan sebelum 3 tahun usahakan jangan sampai lapse. 3 tahun itu kenapa sih? Kalau saya kadang-kadang 3 tahun itu ibaratnya kalau udah ada nilai tunai ya, kalau udah ada nilai tunai kita sempat nggak bayar itu kan masih bisa dipotongkan dari nilai tunai yang terbentuk. Tapi hari ini kan kita kalau buat proposal tuh memang investasinya memang kita nolkan ya, karena memang kita lebih concern memang meskipun itu unit link, kita lebih concern memang menjual ke proteksi, dimaksimalkan dari premi katakanlah 1 juta itu ya wes kita belikan untuk proteksi. Savernya berapa yang untuk nilai investasinya biasanya kan memang dienolkan. Karena memang kita sudah sama-sama paham asuransi itu ya membeli, selama kamu kepengen dilindungin ya bayaran, selama kepengen listrikmu ini nyala nggak diputus sama PLN ya bayaran tagihan listriknya kan gitu. Nah sama asuransi itu, makanya saya selalu bilang asuransi itu sebenarnya kadang-kadang orang kan gini, nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang akhirnya dikorbankan apa, asuransinya yang nggak dibayar ya teman-teman. Padahal ini yang jauh lebih bahaya, ketika nggak punya uang terjadi resiko, tambah mumet nggak teman-teman. Jadi
salah kaprahnya kita nih menganggap asuransi itu kayak kebutuhannya justru kebutuhan yang nggak penting. Padahal sebenarnya kalau kita hari ini kenal ada yang namanya kebutuhan pokok itu 3, sandang, pangan, papan, harusnya tambahin 1. Apa itu asuransi? Jadi asuransi ini justru jangan dihilangkan. Kita udah nggak punya uang, terjadi resiko, apa nggak terus tambah jadi bebannya keluarga, jadi bebannya anak, atau jadi bebannya orang tua kalau kita sebagai anak. Nah itu makanya apa namanya yang namanya lapse itu teman-teman harus pastikan jangan sampai lapse. Karena yang rugi sekali lagi bukan bukan untuk kepentingan agent, tapi balik lagi adalah untuk kepentingan nasabah. Itu jelas? Iya, makasih ya. Baru ya, C? Atau agent baru apa Iya, udah lama? itu Baru ya? Baru join berapa bulan? baru 1 bulan. Oh, Belum baru. produksi, malu jadinya. Oh, jangan malu, baru 1 bulan, nggak masalah, C. Yang penting tetap semangat. Bisnis ini cuma butuh kita copy paste. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman agent atau leader-leader yang hari ini sudah jadi leader gitu ya, atau teman-teman yang udah bolak-balik closing itu juga sama. Saya pun dulu mengawalinya dari agent, cuman katanya Cik Sun itu bondonya ya cuman copy paste, cuman melakukan setiap hari dan luar biasanya pro ini fleksibelnya kita nggak perlu melakukan 24 jam. Butuh cuma 3 jam aja fokus, lakukan khusus untuk pro. Dalam 1 hari kita punya 24 jam waktu. Pro nggak minta banyak-banyak, terlalu gampang cepet sogeh nanti katanya gitu kan. Jadi mending kita fokus aja di 24 jam tuh, pro cuma minta 2 jam, 3 jam deh. Lakukan tapi benar-benar untuk pro gitu. Jadi kalau cuman apa kan kita ini kan repetitionnya ya, jadi apa hukum Pareto katanya, jadi banyakin aja actionnya, aktivitasnya. Dari 10 orang yang udah kita sharing itu pasti nanti ada kok yang closing 1 orang 2 orang. Nah terus ada yang lagi yang bertanya gini, aduh aku kayaknya udah 20 orang deh tapi kok belum ada yang closing. Udah terusin sampai 30 orang, ketemu orang baru terus, diedukasi terus, nanti pasti akan ketemu closingan itu langsung 6 orang, 6 case. Jadi itu udah kayak hukum alam gitu, C. Jadi saya pun dulu nggak percaya gitu, Mas. Kadang-kadang dulu leader ngomong gini, aku tuh unik, nanti kamu akan ketemu dengan bikes gitu. Tak iyain aja, saya aminin aja, kita yakinin, kita lakukan. Pokoknya jangan lihat tolak kanan kiri ya. Terus apalagi mendengarkan agent gagal gitu ya, sangat diharamkan gitu hukumnya. Karena yang gagal itu kan juga pasti cuman berapa persen. Kalau hari ini ternyata kita bisa jadi cuman berapa persen, itu maksudnya gini, jangan dilihat berapa persennya, tapi orang kan kebanyakan gagal tuh mayoritas ya. Tapi ya kita jangan jadi mayoritas yang gagal gitu. Kalau hari ini kita bisa jadi orang yang minoritas sukses, kenapa nggak kita ambil opsi yang kita sekian persen tapi kita bisa sukses. Karena yang sukses juga meskipun minoritas jumlahnya nggak main-main kan. Setiap tahun itu panggung promosi, Cece nanti bisa lihat di tahun depan di bulan Januari ya, kick off itu yang naik panggung promosi jumlahnya ribuan, dan itu hampir di setiap kota di Indonesia ada. Nah, artinya bisnis ini gampang apa susah? Sebenarnya gampang susah gampang. Jadi bukan gampang susah. Memang tidak mudah, tapi endingnya adalah gampang. Itu, C. Oke, makasih semangatnya. Ya, semangat ya, C. Iya, makasih. Oke. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang tanya, ini tadi udah pada makan malam belum? Nanti kalau saya lama-lamain ternyata ada yang sambil makan gitu ya. Saya sendiri belum makan soalnya, teman-teman. Oke ya. Fit, ini nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, teman-teman, saya tutup ya kelas basic product malam ini. Jadi, sekali lagi, basic product ini adalah kelas yang menurut saya sendiri pribadi adalah kelas yang sangat menentukan ketika kita ketemu dengan nasabah. Di luar sana orang masih menyamaratakan antara asuransi itu dengan tabungan, asuransi itu adalah investasi, nanti 10 tahun cair ke berapa jadinya uangnya jadi berapa. Nah itu teman-teman bisa pakai wadah yang namanya cerita konsep 3 wadah.
Bisa kalau ketemu misalnya ada botol di depannya rumah nasabah, cari aja botol, misalnya ini botol Aqua 1, 2, 3, bilang ini adalah wadah bank gitu ya, mana nih wadah bank ini ya, ini rambut serong jadi ini adanya sapu orang aring nih. Wadah bank ini adalah begini-begini, ceritakan aja teman-teman sampai katanya bank ini loh kamu tak kasih yang namanya ATM gitu kan, karena memang fungsiku adalah titip uang. Pertanyaannya, bank bukan asuransi. Hari ini kita terjadi resiko kecelakaan, jatuh atau apalah, kita nggak minta ya teman-teman, nggak ada yang minta. Setuju ya, yang namanya resiko tidak ada satupun orang yang kepingin terjadi resiko. Nah, masalahnya kita, apakah kita bisa menolak? Nggak bisa teman-teman. Dengan doa kita bisa request, bisa berharap itu nggak terjadi sama kita. Tapi sekali lagi hak prerogatif itu ada di tangan Tuhan ya. Artinya kita sebagai manusia kewajiban satu-satunya adalah kita ikhtiar. Nah, asuransi ini sebenarnya bicara tentang ikhtiar biaya, bukan tentang kita nggak percaya Tuhan lah, kita ini nanti terlalu berandai-andai lah. Kita cuma bicara tentang pada saat itu terjadi, kita siap nggak? Kita siap nggak dananya? Ikhtiarnya ada nggak? Karena ke dokter, ke rumah sakit, itu semua butuh biaya. Nah, asuransi ini bicara tentang wadah di ikhtiar biayanya, teman-teman. Jadi kalau bank tadi adalah untuk apa namanya titip uang, nah ini kalau sekarang hari ini Bapak punya investasi. Kalau masuk rumah sakit habis 400 juta sekali, kalau habisnya berkali-kali, pertanyaannya, ada nggak uang di bank kita nih 400 juta? Kalau ada, ya puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, 400 juta ya mending kasih ke anak lah Pak, jangan dikasihkan ke meja rumah sakit kan gitu. Nah kalau nggak ada, ujung-ujungnya apa? Ibu jual kan yang namanya wadah investasi ini apa? Rumah lah, tanah lah, mobil lah. Ini loh. Nah cari satu lagi teman-teman, tool satu lagi apa kayak gitu ya, HP atau apa. Sebenarnya asuransi itu wadahnya ya ini, adalah wadah tentang menjaga ini loh satpamnya, tabungan sama investasi aset kita. Itu teman-teman, sekian. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada yang nggak berkenan, kalau ada yang misalnya salah kata dari saya, atau mungkin teman-teman masih nggak paham, saya yakin sedikit banyak hari ini teman-teman yang agent-agent baru sudah bisa memilah-milah yang mana wadah fungsinya wadah bank, yang mana fungsinya wadah investasi, dan di mana kita berada hari ini sebagai agen asuransi. Tugas kita mulia teman-teman, jadi tetap pede, jangan merasa kita ini sebagai sales ya teman-teman, tapi kita adalah penyelamat gitu ya, menyelamatkan dari hal kita biaya teman-teman. Jadi itu saja pesan saya. Nanti jangan lupa kelas hari Sabtu itu juga teman-teman tetap harus ikutin, itu lebih spesifik apa itu, aduh saya ini suka ngeblank kalau ngomongnya, membahas spesifik nanti yang tadi teman-teman saya cerita tentang pewarisan, yang life cover itu ya, terus kemudian yang tentang hospital, itu teman-teman boleh pilih kelasnya masing-masing, nanti akan diinfokan leadernya masing-masing ya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. See you at the top. Bye-bye. Semangat pagi. Pagi, makasih Mam. Oke, you're welcome, kembali kasih. Oke teman-teman ya, boleh live, saya N ya.